Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas masalah unsur komputer multimedia. Multimedia ini punya unsur diantaranya adalah teks, gambar, audio, animasi, dan video. Apakah teks? Ya, tentu Anda sudah banyak yang tahu dan menggunakan sehari-hari. Teks adalah berdasarkan font yang kita pilih. Kemudian font ini disajikan berdasarkan model dan ukuran huruf sehingga menjadi teks yang bisa kita ketikkan di keyboard. Ini merupakan hal utama dalam menyampaikan sebuah informasi dan modelnya banyak sekali. Unsur yang kedua adalah gambar atau citra atau image, dan ini menggunakan aplikasi untuk foto atau gambar, misalnya CorelDRAW, Photoshop, dan sebagainya. Gambar merupakan citra dan juga dapat diproses dengan gerakan yang menarik. Gerakan seperti ini disebut dengan animasi. Berbagai macam animasi dapat dilakukan dengan mudah saat ini dengan paket aplikasi. Agnew dan Kellerman tahun 96 mendefinisikan bahwa grafik sebagai garisan, bulatan, kotak, bayangan, warna, dan sebagainya yang dibina dengan menggunakan program pelukis. Bisa jadi ini seperti Corel dan Photoshop misalnya. Grafik menjadikan penyampaian informasi atau persembahan menjadi lebih menarik dan efektif. Grafik merupakan rumusan maklumat dalam bentuk visual. Unsur citra atau image juga mendukung pemahaman seseorang terhadap suatu informasi. Sekalipun citra yang ditampilkan bersifat statis, informasi yang akan disampaikan kepada pemakai akan lebih mudah dipahami. Jadi ini adalah contoh misalnya citra grafis. Nah, ini contoh ikon, dan sebuah gambar itu akan mewakili sejuta kata-kata. Bagaimana hanya dengan animasi? Animasi adalah paparan urutan lakaran yang setiap satunya terdapat sedikit perbedaan untuk menghasilkan satu pergerakan secara berterusan atau simultan. Ini menurut Simon tahun 95. Animasi merupakan suatu teknologi yang memperbolehkan image atau gambar pengguna kelihatan seolah-olah hidup, dapat bergerak, beraksi, dan bercakap. Ini menurut Neo tahun 97. Animasi akan sangat menarik perhatian pemirsa untuk menghilangkan kejenuhan pemirsa yang monoton. Bagaimana dengan audio? Audio didefinisikan sebagai sumberang bunyi dalam bentuk digital seperti suara, musik, narasi, dan sebagainya yang boleh didengarkan. Suara latar atau kesan audio didapati efektif membantu dalam persembahan atau penyampaian sebuah maklumat. Audio juga meningkatkan daya tempuan dan daya tarik dalam sebuah persembahan. Dengan tambahan suara yang terproses dan tambahan suara efek atau sound effect generator, maka suara yang dihasilkan akan ditampilkan dengan cukup mempesona dan memukau bagi pendengarnya. Untuk menyajikan data dalam bentuk suara, maka dibutuhkan ruang memori yang cukup memadai. Sebagai contoh dan referensi, untuk sebuah lagu dengan waktu penyajian durasi sekitar 5 menit memerlukan ruang memori sekitar 50 MB. Untuk itu komputer multimedia memerlukan memori yang cukup besar. Dalam kondisi ini, pemakaian media CD atau compact disc solusi yang baik. Namun di saat sekarang, penggunaan flash disk atau justru kita sudah bisa bertukar menggunakan handphone kita atau menggunakan internet jauh lebih memudahkan. Ini adalah salah satu contoh editor audio di mana kita bisa mengedit suara dan memasukkannya dan kemudian memix down dalam bentuk yang lain, misalnya WAV atau MP3 yang bisa kita dengarkan di telinga kita atau menggunakan aplikasi yang lainnya. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.